Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are doing fine at home. And don't forget to pray before we start our lesson today. Dan jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. So on this video we will move to the new material. Jadi pada video kali ini kita akan pindah ke materi yang baru, and that is about adjective. Dan itu tentang adjektif seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian masing-masing. Nah, sebelum aku jelasin ke kalian the meaning of adjective, aku mau kasih tahu dulu the purpose, tujuan dari kenapa kita belajar kenapa kita belajar adjektif. Nah, tujuannya adalah ini. Jadi setelah materi present continuous tense kemarin, itu sebenarnya materi selanjutnya tentang comparison. But sebelum kita belajar comparison itu sendiri, kita harus menguasai tentang adjektif. Baru deh kita bisa bahas mengenai comparison secara keseluruhan. Nah, di comparison itu nanti ada komparatif, superlatif, and juga simile. Nah, tapi itu akan kita bahas minggu depan. Jadi intinya adalah pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara keseluruhan tentang adjektif dalam rangka menyambut materi comparison minggu depan. Kayak gitu, oke? Next, sekarang kita masuk ke the meaning of adjective. We can read it together. Ya, kita bisa baca bersama-sama. Adjective is a part of speech that modifies or describes nouns. Jadi sebelum aku kasih tahu nih translate dari keseluruhan pengertiannya, ya, aku mau ngasih tahu apa sih itu sebenarnya adjektif. Jadi adjektif itu adalah kata sifat. Ya. Nah, baru deh kita terjemahin secara keseluruhannya. Jadi adjective is a part katanya. Jadi adjective itu bagian of speech, ungkapan or cara bicara, ya, ungkapan that modifies yang memodifikasi, or describes mendeskripsikan nouns kata benda. Kalian bisa bedain ya mana kata sifat dan mana kata benda. Ayo, jangan sampai ketuker ya. Kata benda itu noun. Jangan di sini. Oke, aku taruh di sini. Nouns. Kalau nouns itu kata benda. Kalau adjektif itu kata sifat. Nah, kalau adjektif itu contohnya kayak gimana? Kata sifat itu seperti beautiful, apalagi kind, itu kata sifat ya. Nah, kalau kata benda itu ya barang. Contoh misalnya car, motorcycle, book, itu benda ya, kata benda, nouns. Udah tahu perbedaannya, udah tahu pengertiannya ya. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan ini. Jadi ternyata adjective itu punya 5 classification. Jadi punya 5 klasifikasi. The first one is colors. What is the meaning of colors? Tahu lah ya, colors itu adalah warna ya. Jadi ternyata nama dari warna itu termasuk ke dalam kata sifat, kayak gray, red, pink, terus apalagi black, white, kayak gitu ya, and many more. Kemudian the second one is sizes. Sizes itu ukuran juga termasuk ke dalam kata sifat. Contoh large, big, besar ya, thin, kurus, small, kecil, and what else? Lebar ya, wide, itu juga termasuk sizes. Terus dan masih banyak lagi. Dan terus yang ketiga klasifikasinya yaitu qualities. Qualities itu kualitas. Contoh yang tadi aku sebutin, beautiful, cantik, strong, kuat, lazy, malas, terus what else? Weak, lemah, kayak gitu. Itu qualities and many more. Masih banyak lagi yang termasuk ke dalam qualities in adjective. Kemudian the fourth one is origins. Origins itu kayak kewarganegaraan atau apa ya, kayak asal gitu.
Kayak di sini Chinese, Australian, Mexican. Kalau Indonesia apa Indonesian. Terus kalau misalnya Jepang, Japanese. Atau di Indonesia tuh kayak ada orang Bali, Balinese, Sundanese. Nah itu termasuk ke dalam adjektif ternyata. And the last one is classifying adjectives, type or made of. Jadi tipenya atau terbuat dari apa. Contoh di sini botanical. Botanical itu tumbuhan. Terus silk itu sutra, ya terbuat dari tumbuhan, terbuat dari sutra. Wooden itu kayu atau apalagi. What else? Yang type or made of ini contoh kulit, ya. What is kulit in English? Nah itu cari deh. Nah itu termasuk ke dalam adjektif. Jadi adjektif itu sendiri punya klasifikasi berbeda-beda kayak gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pengertian sebelumnya, bahwa tujuan dari adjektif itu adalah untuk mendeskripsikan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menyebutkan kayak gini, meja besar, ya kan? Terus meja kecil, terus apa lagi? Bangku kecil, kecil misalnya, kayak gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sama, tapi perbedaannya adalah si adjektifnya itu adanya lebih dulu gitu. Jadi tuker, meja besar, a big table misalnya, big table kayak gitu. Meja kecil, small table. Bangku kecil, small chair, small chair gitu ya. Jadi kayak gini nih, a gray seat. Jadi kata sifatnya itu ada di depan, baru kata bendanya. Large house, big dogs. Kalau dalam bahasa Indonesia kan rumah besar, ya kan, anjing besar kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adjektifnya di depan, dan tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan benda itu sendiri gitu kan. Mejanya besar, mejanya kecil, bangkunya kecil, dideskripsiin gitu bentuk dari meja, bangkunya atau benda-benda lainnya. Nah itu adalah tujuan dari adjectives, pengertian dari adjektif gitu. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya tentang adjektif. Nah materinya sampai situ aja. Nanti tugasnya aku minta kalian cari 5 contoh dari masing-masing klasifikasi adjektif tadi. Aku balikin lagi ya. Contoh misalnya kayak colors 5, kalian kasih contoh apa aja. Colors kan banyak banget ya, kalian pilih aja. Terus kayak sizes, ukuran, di sini ada large, big, thin, small, kalian cari yang lain. Pokoknya cari 5 contoh dari masing-masing klasifikasi adjektif ini. Nanti ditaruh di Google Form kayak gitu. Tapi jangan pakai contoh yang udah ada di sini ya. Oke? Tugasnya very easy. So selamat mengerjakan. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.